pertama ini saya ingin mencoba sharing, membagikan sebuah tips, ya, sedikit pengetahuan bagaimana cara berperkara dalam bidang hukum, ya, karena memang banyak permintaan ke saya agar dibuatkan video yang mudah dan dapat dimengerti mengenai bagaimana cara berperkara di pengadilan. Nah, untuk video kali ini saya akan membagikan atau sharing mengenai bagaimana cara mengajukan perceraian di pengadilan. Karena ada beberapa kasus, mungkin ada teman-teman bertanya, apa sih pentingnya membahas perceraian, itu kan hal yang haram, tabu gitu kan. Betul. Tapi barangkali buat teman-teman yang sudah terlanjur gitu kan, tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, ya bagaimana lagi, kan akhirnya upaya itu harus ditempuh. Nah, kenapa ini harus saya buat, ya harus saya bahas, karena memang ada beberapa kejadian, ya yang saya temui langsung, malah saya hampir menemukan 3 kejadian. Salah satunya ada seorang bapak yang datang ke saya. Si bapak itu membawa secari kertas, ya, jadi ceritanya sebelum datang ke saya dia pernah menyuruh seseorang untuk memproses perceraiannya. Nah, yang dia membuat curiga itu adalah dalam waktu 3 minggu proses itu selesai dan dia menerima akte cerai. Nah, kebetulan si bapak ini memang agak kritis orangnya, jadi pas begitu menerima, loh kok cepat sekali gitu ya. Nah, dia tidak percaya, kemudian datang ke saya. Pak Yudi, saya ingin tanya, apakah akte cerai ini asli atau palsu? Pertanyaan saya ada 3. 1, apakah Bapak pernah menguasakan? Dia bilang tidak. 2, apakah Bapak pernah datang langsung ke pengadilan bersidang? Dia bilang juga tidak. Nah, saya sudah yakin. Dan pertanyaan ketiga adalah, Pak, ada lagi kertas yang lain atau hanya seri kertas itu? Dia bilang hanya seri kertas. Artinya saya tanyakan itu putusan pengadilannya. Maka tanpa mengecek pun saya bisa pastikan bahwa akte cerai itu palsu, saya bilang. Kalau nggak percaya silahkan cek. Dan ternyata setelah dicek oleh si bapak itu, akte itu ternyata palsu. Nah, maksud saya adalah kejadian seperti ini banyak terjadi terutama di daerah. Karena ketidaktahuan, ya, mungkin saya juga tidak akan menyalahkan orang ketika bertanya, ya, yang dulu dia menikah di KUA misalnya oleh penghulu, kemudian pada saat ingin bercerai datang lagi ke penghulu, ya, ke KUA, karena ya barangkali begitu. Ya, ada banyak juga penghulu yang baik kemudian mengarahkan bagaimana cara bercerai. Kalaupun dia mengantarkan ke pengadilan, membantu proses, it's okay gitu kan. Tapi ada juga oknum-oknum yang memanfaatkan situasi, memanipulasi orang, bahkan lebih jauhnya lagi kemudian melakukan hal-hal seperti tadi, memasukkan akte cerai. Nah, akhirnya kan yang rugi ya kita juga kan, uang keluar ternyata akte cerai kita palsu. Nah, lalu bagaimana sih tips atau cara mengajukan perceraian yang benar? Pertama, sebetulnya ada 2 cara. Cara pertama adalah cara yang paling simpel. Jadi kalau Anda punya cukup ya istilahnya dana lebih, ya Anda bisa menggunakan jasa pengacara, ya. Cari pengacara di daerah Anda, ya pasti banyak kan sekarang pengacara sudah cukup banyak, ya, yang bisa membantu Anda untuk ini. Kalau Anda menggunakan pengacara, ya Anda hanya tinggal duduk manis saja. Semua berkas, dokumen, format gugatan dan segala macam itu sudah pasti disiapkan oleh pengacara. Nah, tapi itu juga pengacara yang Anda sudah tahu track recordnya, dan dia benar-benar pengacara. Karena banyak juga pengacara yang ngaku-ngaku pengacara padahal dia bukan pengacara. Itu asli saya juga temukan. Ada beberapa orang di daerah itu yang ngaku-ngaku pengacara padahal dia hanya tahu kenal dengan pengacara. Nah, pastikan itu. Tapi kalau kemudian Anda merasa bahwa saya ingin beracara sendiri, saya ingin tahu gitu kan, saya ingin ngalamin sendiri. Nah, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda cukup datang langsung ke pengadilan. Kalau Anda muslim, Anda datang ke pengadilan agama. Tapi kalau Anda non muslim, Anda bisa datang langsung ke pengadilan negeri. Dan sebetulnya prosesnya cukup mudah, ya. Hanya mungkin Anda harus bersiap untuk mengeluarkan waktu, tenaga, ya langsung, ya, karena Anda pengurus. Nah, lalu di pengadilan mana kira-kira saya harus mengajukan cerai? Pertanyaan ini juga penting karena apa?
tidak semua pengadilan bisa mengadili perkara Anda. Ini dalam mungkin dalam bahasa orang hukum itu ada kewenangan absolut, ya, kewenangan relatif. Tadi saya sudah bilang kalau Anda orang muslim ke pengadilan agama, kalau non muslim ke pengadilan negeri. Nah, lalu di pengadilan agama mana kira-kira? Di pengadilan agama, ya, yang dilihat itu adalah di mana domisili istri. Jadi kalau Anda seorang perempuan, Anda cukup datang ke pengadilan di mana domisili Anda tinggal. Jadi kalau Anda bisa tinggal di Kota Bandung, ya Anda datang ke pengadilan agama Kota Bandung. Tapi kalau untuk laki-laki, ya, kalau untuk laki-laki dia harus mengajukan permohonan cerai itu, ya itu tadi di tempat istrinya. Jadi jangan mentang-mentang dia tinggal di Jakarta, dia mengajukan di Jakarta, sementara istrinya misalnya di Aceh. Nah, maka si laki-laki itu harus datang ke pengadilan agama Aceh. Jadi paham ya? Jadi pengadilannya adalah yang ditunjuk di tempat perempuan, kuncinya di tempat perempuan tinggal. Jadi kan ada juga, misalnya di saya ini ada seorang perempuan yang orang Kabupaten Bandung perbatasan Cileunyi datang karena dia merasa dekat dengan Antapani, dia ingin mengajukan di Antapani. Saya bilang tidak bisa karena ibu domisilinya Kabupaten Bandung, maka harus ke Soreang, gitu kan. Tapi Pak, kan yang dekat aja sama, gitu kan. Nah, saya bilang itu tidak bisa karena pasti ditolak. Nah, jadi kuncinya adalah datang ke pengadilan di mana domisili perempuan tinggal. Nah, kalau laki-lakinya di Papua, istrinya orang Bandung, ya wayahna. Ya, dia harus ke Bandung. Itu secara teori hukum begitu. Nah, lalu bagaimana sih caranya? Nah, kalau Anda datang sendiri, ya, ke pengadilan ke Bandung, nanti di sana ada diarahkan di pengadilan itu Pak ada namanya pos bakum. Ya. Jadi Anda nggak usah khawatir. Nanti di pos bakum itu Anda juga ada konsultasi hukum gratis, termasuk juga dibuatkan gugatan atau permohonannya, itu sudah disiapkan. Termasuk juga nanti bagaimana tata cara pendaftaran, tata cara membayar, itu semua sudah disiapkan atau nanti akan diberitahukan oleh orang-orang pos bakum. Nah, mengenai biaya, ya, misalnya Anda pengen simpel tadi datang ke Lebek, ya, ke Oknum, sekian rupiah. Yang saya temukan tuh di daerah tuh mungkin kalau di daerah ya Jawa Barat lah kira-kira antara 2 hingga 5 juta itu saya temukan Lebek itu menarik angka. Ya masih mending kalau si Lebek itu dia membantu menguruskan. Ini yang diambil uangnya tidak diproses. Coba bayangkan Anda keluar uang tapi Anda urusan Anda tidak selesai. Nah, kalau Anda memberanikan diri, ya, setelah Anda mendengar ini, misalnya Anda langsung datang ke pengadilan, biaya itu tidak akan sampai segitu. Ya, kalau Anda mengurus sendiri, itu akan jauh lebih murah, meskipun biayanya relatif. Antara yang mengajukan laki-laki dan perempuan ini harganya beda, atau antara radius tempat tinggal Anda dengan pengadilan itu akan berbeda. Atau misalnya jika Anda perempuan mengajukan di kota A, suami Anda di kota B karena misalnya sudah pisah rumah, itu juga harganya panjara perkaranya beda. Tapi apapun itu ya pasti lebih murah dibanding dengan Anda menyewa jasa pengacara misalnya begitu kan. Nah, lalu kalau sudah diajukan itu berapa sih lama gitu? Bisa nggak 3 minggu? Saya pastikan tidak bisa, tidak mungkin ya. Jika Anda ingin mengajukan cerai, Pak bisa nggak 2 minggu tidak akan. Saya makanya tadi kalau yang 3 minggu itu mustahil ya, dihitung dari semenjak Anda mengajukan pendaftaran. Karena apa? Kalau sidang yang paling sebentar saja, ini anggap saja misalnya kedua belah pihak sepakat ya. Terus kemudian ini asumsi saya perempuan mengajukan gugatan, si suami tidak hadir ya 1 kali, dipanggil lagi tidak hadir 2 kali. Nah, di sidang yang kedua itu Anda sudah bisa menyiapkan saksi dan bukti gitu kan, dan itu bisa diputus. Dan biasanya panggilan itu ya sekali lagi ini tergantung jarak, ada yang 2 minggu kalau dalam kota, kalau luar kota bisa 1 bulan karena delegasi gitu kan. Dan kemudian itu panggilan pertama, panggilan keduanya juga taruhlah katakan 2 minggu, ya paling cepatnya 1 bulan itu baru beres sidangnya. Kalau akte cerainya itu pasti nunggu inkrah dulu 14 hari. Ya, paling cepat 2 bulanan. Itu hitungan manis ya kalau perempuan mengajukan. Berbeda lagi laki-laki. Makanya biasanya dalam praktek ini misalnya gitu ya,
Kalau teman-teman lihat di pengadilan, kenapa sih banyak perempuan yang mengajukan gugatan bukan laki-laki? Yang saya pahaminya adalah karena kalau perempuan itu jauh lebih mudah dibanding laki-laki. Ya. Kok bisa lebih mudah? Maksudnya begini, kalau perempuan ketika mengajukan gugatan dan kemudian di sidang pertama suaminya tidak hadir, sidang kedua suaminya juga tidak hadir, maka oleh pengadilan diputus, menunggu inkrah 14 hari, maka sejak inkrah itulah perceraian itu menjadi terjadi gitu kan. Putusan pengadilan itu menjadi membatalkan perceraian Anda. Itu untuk perempuan. Tapi kalau laki-laki nggak begitu. Ya. Kalau laki-laki ketika pengadilan memutuskan perceraian itu menunggu inkrah, dia akan dipanggil, tidak serta-merta perceraian itu menjadi terjadi. Karena laki-laki itu setelah inkrah, dia akan dipanggil oleh pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak, gitu kan? Diberikan waktu selama 6 bulan. Nah, dalam jangka waktu 6 bulan ini, kalau si suami hadir dan mengucapkan ikrar talak di dalam majelis hakim, maka jatuhlah perceraian itu. Tapi kalau selama 6 bulan itu sejak panggilan dan suami tidak hadir dan lewat 6 bulan, maka Anda dengan suami terjadi lagi dianggap rujuk atau ya suami istri lagi secara hukum. Itu makanya secara praktek lebih simpel kalau perempuan yang mengajukan. Kalau ditanya kok ada teman saya bisa dua kali 3 kali, tapi yang satu kok bisa berkali-kali. Nah ini tergantung lagi. Makanya ini juga berkaitan dengan biaya, dengan misalnya lama, adalah tergantung bagaimana para pihak mensikapi gugatan yang diajukan oleh Anda. Misalnya Anda sebagai suami, tergantung istri bagaimana menyikapi gugatan Anda, permohonan Anda. Kalau istri, tergantung suami bagaimana menyikapi gugatan Anda. Kalau dia menghadiri panggilan itu, ya tentu akan lama. Ya. Karena para pihak, ya saya tidak akan membahas detail teknis misalnya apa yang ada mediasi, eksepsi jawaban, replik duplik dan segala macam. Tapi yang pasti adalah ketika para pihak hadir, dipastikan sidang itu lebih dari 3 kali. Jadi kalau Anda ingin cepat, misalnya Anda seorang istri, ya dengan suami juga sama-sama sudah sepakat, ya sepakat dalam pengertian dua-duanya sudah ingin mengakhiri hubungan rumah tangga. Satunya cara adalah salah satu pihak atau tergugat termohon ini tidak usah hadir di pengadilan, sehingga putusan itu akan lebih cepat. Nah barangkali itu sedikit tips ya, bagaimana mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Jadi jangan sungkan Anda datang ke pengadilan Anda kalau Anda ingin mengajukan sendiri. Di situ ada pos bakum ya. Dan kalau Anda ingin simpel, maka carilah pengacara yang bisa menangani perkara Anda, yang Anda percaya gitu kan. Dan ya tentu sesuai dengan budget Anda, karena tentu harga pengacara memang beda-beda di tiap daerah dan tiap orang. Barangkali sekian yang bisa saya bagikan. Kalau ada masukan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang kurang saya sampaikan atau barangkali ada yang saya sampaikan, silahkan di kolom komentar ditulis dan kita bisa sharing diskusi lebih lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.